Ya, sehat nih. Alhamdulillah selalu sehat. Luar biasa, semangat banget ya. Kemarin kita udah janjian untuk ketemu hari ini. Saya akan supervisi, mohon izin ya Pak ya, supervisi di dalam kelas. Namun sebelum kita supervisi ada sedikit tanya jawab ya. Bapak, kita akan lakukan pra-observasi. Ini Bapak Agus Prasetyo ini guru bahasa Indonesia ya Pak ya? Guru bahasa Indonesia. Kira-kira nanti yang akan saya masuki kelasnya? Kelas 11. Kelas 11. Heeh. Pelaksanaannya kapan ya Pak? Ya, hari ini Kamis ya, Kamis 13 April 2023 nanti saya ada jam itu jam 13.00. Oh, jam 13. Jam 1. Jadi masih ada rentang waktunya, masih lama ya. Ini kan masih pagi ya Pak ya. Sebelumnya Pak, saya sudah ngecek itu beberapa item RPP Bapak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tujuan pembelajaran Bapak pada siang nanti. Oke, jadi kebetulan di kelas 11 ini materi yang diajarkan itu puisi. Puisi. Jadi kalau ranahnya puisi ini kadang-kadang kita sebagai guru bahasa Indonesia itu gampang. Karena ini setengah bahasa, setengah sastra gitu kan. Jadi tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang sudah-sudah saya kemas menjadi bentuk kreasi daripada puisi. Jadi anak-anak nantinya akan mengkreasikan entah itu puisi orang lain maupun puisi ciptaannya dia sendiri. Seperti itu. Ya, jadinya tentang puisi ya Pak ya. Dalam pembelajaran Bapak nanti kira-kira strategi apa yang Bapak akan terapkan ini? Jadi sepertinya melihat kondisi puisi saya akan gunakan yang jelas PJBL dan project based learning ya. Jadi tuntutannya adalah mereka mampu untuk menciptakan produk, membuat produknya adalah puisi. Nah, puisi ini pun juga bervariasi kan Bu. Artinya anak-anak ini kita bilang berdiferensiasi ya. Jadi istilahnya puisi itu dapat dimusikalisasikan, dapat cuma dibacakan atau mungkin cuma melodi dalam puisi. Jadi tergantung dengan kapasitas mereka mampu mengkreasikan sejauh mana. Wah, luar biasa banget. Kalau menurut Bapak kira-kira skalanya berapa penilaian Bapak nanti, target Bapak untuk anak-anak ini bisa mencapai penilaian saya ini pada skala berapa Pak? Antara 6, 7, 8 atau bahkan 10 nih ya? Kalau 10 saya rasa susah ya, karena kita mohon maaf ya notabene-nya sekolah pinggiran, istilah notabene-nya kreasi siswa juga sedikit terbatas. Mungkin saya tidak muluk-muluk 7,5 lah Bu. 7,5. Target saya 7,5 untuk skala daripada pencapaian anak-anak. Oke Pak Pras, itu aja. Nanti saya akan lebih detail lagi melihat aktivitas pembelajaran Bapak. Izin ya, bukannya kita menggurui di sini, tetapi kita bagaimana bisa saling berbagi, sharing pengalaman pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti siang kira-kira jam 1 saya akan masuk di kelas Bapak. Terima kasih Pak, bisa dipersiapkan. Baik, Bapak anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk kali ini berdoanya kita sedikit tuangkan jiwa kemanusiaan kita untuk korban Cianjur, gempa bumi dan tanah longsor ya. Baik, ketua kelas silakan berdoa. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita tanamkan dulu jiwa kebangsaan kita, jiwa nasionalisme kita. Karena ini masih nuansa di hari guru nah ya, karena bulan November ya. Maka lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Himne Guru. Jadi tolong semuanya bernyanyi ya. Sebut ya. Mohon dapat mengangkat tangan. Bapak Ibu lihat wajah dan tangan cantiknya. Oke. Aryadi Fadli, Armansa, Fadli Amrila, Jurnita Bunga. Hari ini kita sepakati dulu kontrak belajar. Jadi selama 2 kali 45 menit ini tolong ikuti
menurut apa yang Pak Pras sampaikan. Oke, bisa disepakati ya? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran, sedikit Bapak tuangkan sepenggal kalimat dari Pramudiana. Jadi kata-kata dalam sebuah bukunya mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oke? Masih ingatkah dengan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentunya adalah berkaitan dengan nilai dalam cerita pendek. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, toh? Sudah berhasil menganalisis ya? Kali ini sebelumnya, selanjutnya adalah kita mengkreasi salah satu nilai kehidupan dalam cerita pendek yang dibaca. Kalau tadi sudah berhasil untuk mencari di pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini berarti kita mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita tahu. Dari nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu, kita akan berusaha untuk mengkreasikan, ya, atau mendemonstrasikan kalau dalam hal kopong bagasi dari dasarnya ya, agar lebih terpacu, agar lebih terpancing, agar lebih termotivasi ya. Jom kita saksikan video berikut ini. Yuk, check it out. Tadi filmnya panjang atau pendek? Pendek. Suka yang panjang atau suka yang pendek? Panjang. Ada yang suka panjang, ada yang suka pendek ya. Oke. Jadi filmnya pendek. Filmnya mampu menarik perhatian kita atau tidak? Mampu. Siapa tokoh di dalamnya? Selain Jati siapa lagi? Ibu. Direkturnya Pak. Direkturnya. Pertanyaan Bapak sekarang, nilai apa kira-kira yang terkandung di dalamnya? Kehidupan. Ya, nilai kehidupan. Nilai kehidupan apa? Moral. Moral. Berkaitan dengan Kasih ibu. kasih ibu seorang anak kepada Ibunya. Sekarang kira-kira dia dalam membuat film itu butuhkan waktu lama atau tidak? Nanti ini, hari ini kita tidak akan butuh waktu lama, karena kalian cukup mengkreasikan daripada nilai kehidupan yang telah Bapak sediakan bersama dengan kelompoknya. Oke ya. Sekarang sudah waktunya kita markipok. Apa itu markipok? Mari kita ngomong. Bukan. Markipok itu? Mari kita berkelompok. Oke, sekarang sudah dibentuk kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Bapak harap dari 4 kelompok ini nanti yang akan mengerjakan proyek yang akan Bapak pandu dari sini. Bapak hanya mengarahkan. Tentunya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak sekalian ya. Tolong nanti diikuti arahan di dalam LKPD-nya, kerjakan. Jadi silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya ya. Ini nomor 1 kayaknya. Jadi makanan dia terpuji. Kalau terpuja itu tetangga. Ini cahaya matahari. Kemudian kita saling Nah, silakan. Silakan aja. Oh ya, Bebas. ya. Bukan mengenai nilai yang terkandung di dalam, kemudian diberikan alasan. Selanjutnya adalah kalian kreasikan nilai itu. Karena kebetulan kalian adalah kelompok 5 ya, maka kutipan cerpen ini akan kalian kreasikan nanti di depan kelas bersama dengan teman kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami, kelompok 5 akan mempresentasikan sedikit mengenai
kita berdua, dan karena itu kita pilih meja kursi terpojok. Yang Maha Besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke dalam neraka. Dari apa yang telah dipresentasikan tadi dari LKPD yang telah dikerja, Bapak telah menyimpulkan ya bahwasannya anak-anak sekalian sudah mampu untuk berkreasi dengan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ternyata nilai kehidupan kalau kita kreasikan itu tidak mesti dibacakan. Ternyata juga didramakan, dipuisikan, disampaikan dengan hal yang lain. Ya, jadi Bapak simpulkan di sini anak-anak telah berhasil untuk memahami konsep bagaimana mengkreasikan karya berupa nilai kehidupan dalam cerita pendek. Sudah berkelompok, sudah menemukan konsep mengenai proyek yang akan dikerjakan. Bapak juga sudah tuangkan bahwasanya evaluasinya dalam bentuk individu. Jadi silakan kalian nanti cari cerpen, kemudian dari cerpen itu kalian analisis dan tentukan salah satu nilai kehidupan dalam cerita tersebut. Kemudian nilai kehidupan tersebut kalian kreasikan dalam bentuk audio visual. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Kira-kira masih ada kebingungan nggak mengenai mengkreasikan nilai kehidupan dalam cerita pendek? Ya, ada yang merasa dibingungkan? Ya Pak. Ya. Ya di sini saya bingungnya di sini mengkreasikan cerita pendek pada khalayak. Oke, baik. Jadi cerita pendek, terutama nilai kehidupannya dapat kita tampilkan di khalayak umum maupun khalayak kelas seperti ini. Ya, produk yang akan kalian kerjakan berupa audio visual. Karena kita akan manfaatkan teknologi. Jadi nanti kombinasikan antara suara kalian, subtitlenya, ilustrasinya, gabungkan, diupload di media sosial sehingga banyak orang yang melihat. Dengan seperti itu, Bapak yakin akun media sosial kalian akan lebih verified. Ya. Hasil evaluasi Bapak tadi sudah keliling ya, melihat daripada rekan-rekan sekalian mencari sumber cerita pendek, mencari nilai kehidupannya, mencari referensi kira-kira ini nilai kehidupannya harus disajikan dalam bentuk apa, dikreasikan dalam bentuk apa. Itu luar biasa. Hasilnya di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya ini Bapak lihat hasilnya. Ingat, upload di media sosial kalian, kemudian tag Bapak. Kalau belum mendapat like maupun komen dari Bapak, berarti nilai belum masuk. Itu peraturannya. Tapi dari evaluasi yang telah kalian kerjakan, Bapak menyimpulkan sudah pada paham untuk mengkreasikan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Jadi hari ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Boleh diutarakan? Menurut saya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita cerpen tadi, kita mampu mengkreasikan cerita nilai kehidupan dalam cerita pendek. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mila. Benar ya, bahwasannya hari ini kita telah mampu untuk mengkreasikan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan menganalisis bukan ya, mencari nilainya. Hari ini nilai tersebut telah kita kreasikan, ya. Tetapi masih ingat, produk kita belum selesai, project kita belum selesai. Selesaikan boleh di rumah, ingat kombinasikan semua unsur, audio, visual, subtitle, upload ke media sosial kalian. Bapak lihat, Bapak apresiasi dengan like maupun komen, berarti nilai masuk. Oke, bisa disepakati ya? Terima kasih. Oke. Selanjutnya berarti kita, tapi sebelum tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas mohon untuk pimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, kita berdoa supaya ini kita masing-masing berdoa dulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Luar biasa sekali ya. Tadi saya sudah mengamati kegiatan proses pembelajaran Bapak di dalam kelas, dan anak-anak aktif banget ya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini. Terus ditingkatkan ya Pak ya. Saya sedikit-sedikit ada mau tanya Pak tentang proses yang telah saya amati di kelas tadi. Ada beberapa hal catatan penting yang saya akan sampaikan ke Bapak. Ini tadi saya lihat suasana di kelas sudah semangat, kemudian Bapak juga sudah bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang rata-rata tadi menggunakan gitar, kemudian anak-anak juga semakin terpancing bagaimana dia bisa membuat cerita pendek dengan kebutuhannya masing-masing ya Pak ya. Kemudian juga Bapak bisa memberi umpan balik, bisa memancing mereka untuk aktif membuat cerita pendek dan maju ke depan masing-masing ya Pak ya. Nah dari sini itu tadi yang saya sampaikan catatan-catatannya. Mungkin yang saya mau tanyakan, menurut Bapak nih ya, apa sih yang belum Bapak laksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan draft yang Bapak rancang? Yang belum ya. Jadi sebetulnya kalau menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi karena berhubungan dengan cerpen ini kan kadang-kadang susah untuk menentukan anak saya untuk mengarangnya Bu ya. Karena saya hadirkan alat musik salah satunya ya. Alat musik itu untuk memancing suasana. Karena cerpen identik di dunia remaja itu kan biasanya percintaan, persahabatan, pokoknya berhubungan seperti itulah. Makanya saya hadirkan musik sebagai pembangkit suasana. Cuman yang belum saya lakukan di sini adalah refleksi daripada hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi masih banyak siswa yang belum saya temukan tingkat kesulitannya dalam membuat cerpen itu sendiri. Jadi dari pembelajaran yang telah saya sajikan, saya belum maksimal untuk merefleksi sejauh mana keberhasilan yang telah saya lakukan. Karena mungkin berbatasan dengan waktu ya, karena observasi untuk refleksi apalagi cerpen ya. Kalau mungkin pembelajaran seputar teori cepat ya, tapi kalau berhubungan dengan menghasilkan karya ini, waktu untuk refleksi kepada peserta didik ini kurang observasi. Itu sudah luar biasa Bapak munculkan itu, bagaimana jadi kebutuhan anak-anak bisa Bapak akomodasi. Mereka suka dengan audio kemudian mereka suka dengan keterampilan memainkan gitar. Itu kan jadi kebutuhan anak yang suka sama seni. Itu sudah tersampaikan. Termasuk ini ya, yang sebelumnya susah untuk membuat cerpen itu ya. Tapi kalau hadir alat musik pertama adalah antusias minat, setelah itu baru diarahkan ke cerpennya. Iya, jadi mereka harus senang dulu ya. Senang dulu mereka. Oke, luar biasa sekali Pak, Bapak memancing motivasi mereka. Kemudian kira-kira area mana lagi ya Pak yang bisa Bapak ingin kembangkan setelah ini, gitu kan? Setelah pembelajaran ini menurut saya sukses loh Pak, beneran sukses. Bagaimana Bapak bisa memancing peserta didik untuk bisa mencapai target tujuan pembelajaran Bapak, kira-kira sudah 90% saya menilai. Kemudian apa sih yang Bapak ingin kembangkan lagi dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran ini? Yang ingin saya kembangkan sebenarnya di sini kan penggunaan ini Mbak ya, karena ini Bu ya. Handphone ya? Jadi handphone ini selama ini kan saya melihat bahwasannya handphone ini lebih dominan digunakan untuk game dan sosial media ya. Nah sosial media ini yang saya soroti. Jadi cerpen yang nantinya mereka buat, saya akan coba untuk aplikasikan ke dalam sosial media juga. Jadi mereka secara tidak langsung mengenalkan karyanya lewat media sosial, sehingga orang lain pun juga mengapresiasi akan lebih luas. Jadi kayak bentuk promosi nah, gitu ya? Betul, jadi gitu lewat media sosial nanti. Tapi itu belum teraplikasikan ya, karena melihat waktu dan yang lain. Ya, luar biasa sekali Pak Agus Prasetyo. Nah, kemudian ketercapaian tujuan pembelajarannya juga sudah saya amati terlaksana. Jadi Bapak ingin meningkatkan lagi dengan penggunaan dawai atau handphone ini sebagai media promosi dan media pembelajaran. Wadah ya, wadah mereka untuk menyajikan karyanya lah. Oke, itu saja Pak. Semoga nanti kita bisa sharing lagi
Saya juga akan selalu terbuka aja, kita sharing apa yang ingin ditanyakan, bagaimana proses pembelajarannya. Kemudian nanti mungkin saya juga akan melihat hasil ketercapaian dari yang ingin dicapai dan dikembangkan lagi dari Pak Prasetyo. Tetap semangat ya Pak ya, Selalu semangat. jangan mudah menyerah. Kemudian kalau ada kendala kita bisa sharing. Oke. Ya, nanti boleh ke depannya Ibu Umi lebih lagi intens untuk melihat saya mengajarkan supaya kita saling Insya berbagi Allah ilmu, Pak. Pak. Jadi kita bukan menggurui loh Pak ya. Betul. Mohon maaf. Saya sangat senang sekali. Oke, itu aja Pak Pras. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.